otak. Saya bukan otak pembunuhan. Agar tertib. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Satu, mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Isak tangis bahagia keluarga Peggy Setiawan pecah menyambut putusan sidang gugatan pra-peradilan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Berharap tenang. Hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat. Penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki batal demi hukum. Amel udah kangen banget sama Peggy. Dan hari ini Amel bakal ketemu Peggy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung Peggy. Dan terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal Peggy. Terima kasih banget pada wartawan-wartawan, pada semua rakyat Indonesia telah mendukung Peggy Setiawan ya. Dari awal sampai akhir Peggy Setiawan orang baik, orang tidak bersalah. Amin ya rabbal alamin. Usai putusan pra-peradilan, keluarga langsung menjemput Peggy dari tahanan Mapolda Jawa Barat. Ungkapan bahagia langsung disampaikan Peggy Setiawan begitu ia menghirup udara bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Alhamdulillah sehat. Ya, karena enggak saya segini. Sehat, alhamdulillah sehat. Makasih banyak. Siap. Ya. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Setelah ini mau pulang terus mau istirahat terus lanjut kerja insyaallah. Perjuangan Peggy bersama keluarga menuntut keadilan tidaklah sia-sia. Perlawanannya di sidang pra-peradilan menjadi langkah untuk kembali bebas. Kini, Peggy pun bisa kembali menatap masa depannya dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Selama 49 hari, Peggy mendekam di balik jeruji besi Mapolda Jawa Barat. Tuduhan sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam membuat Peggy terpukul. Begitu juga bagi keluarganya. Bak mimpi di siang bolong, ia harus menerima tuduhan sebagai buronan, kemudian ditangkap dan ditahan. Saya waktu pertama kali saya tahu kabar dari ada penggerebekan di rumah saya itu, saya posisi di Bandung dengan Semanyar. Dan itu rasanya sangat membebani mental saya selama 8 tahun. Sekarang saya sangat dan keluarga itu sangat tersiksa, sangat sedih sekali karena terpukul karena saya harus menanggung ibaratnya kesedihan dan kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Saya harus menanggung, keluarga saya harus menanggung malu, harus menanggung rasa trauma dan pokoknya semua
Dan pada akhirnya sekarang alhamdulillah setelah 8 tahun yang lalu akhirnya kebenaran terungkap dan alhamdulillah banyak orang-orang yang baik yang masih mau memperjuangkan keadilan di Indonesia ini, terutama buat para kuasa hukum saya, keluarga saya. Semoga keadilan bisa ditegakkan dan saya berharap jangan mau ditindas, jangan mau dibodohi oleh hukum yang cacat. Kita harus membela jika kita benar. Bagi Peggy, polisi harus bisa mengungkap tabir misteri pembunuhan Vina dan Eki secara terang benderang dan profesional. Ia juga optimistis keadilan hukum atas kasus Vina dan Eki bisa ditegakkan. Saya pribadi sangat penasaran dengan kasus ini. Saya ingin keadilan tetap ditegakkan, orang yang salah tetap salah dan orang yang benar tetap benar. Meskipun orang yang salah sedang dibenar-benarkan dan orang yang benar sedang disalahkan, namun saya harap bagi mereka yang merasa tidak bersalah berani mengungkapkan kebenaran meskipun resikonya mati sekalipun. Karena saya yakin di Indonesia ini hukum masih bisa ditegakkan dan masih banyak orang-orang baik yang mau menegakkan hukum. Dan saya ingin semoga kasus ini bisa selesai, bisa terungkap supaya orang yang salah dan orang yang mempermainkan hukum di Indonesia ini bisa terus diungkap dan dihukum dengan sesuainya. Batalnya status tersangka Peggy Setiawan menjadi babak baru kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih berselimut misteri. Lantas, siapa Peggy alias Peron yang buron dan dicari oleh polisi? Harapannya ibu sih ya mau mencari yang 3 DPO itu. Oh, yang 3 DPO? Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Saya rela mati. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Pengadilan Negeri Bandung menyatakan penetapan tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak memenuhi syarat sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki yang terjadi 8 tahun silam. Putusan itu pun meruntuhkan semua sangkaan yang dituduhkan kepada Peggy Setiawan. Statusnya sebagai tersangka otak pembunuhan Vina dan Eki serta pernah menjadi buron paling dicari Polda Jawa Barat pun gugur. Peggy pun kini bisa terlepas dari sematan nama alias Peron. Polda Jawa Barat selaku pihak yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka menegaskan menghargai keputusan sidang pra-peradilan dengan melaksanakan putusan hakim. Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Hal senada pun disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo terkait putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia menegaskan akan menindaklanjuti keputusan pengadilan dan akan mempelajarinya lebih lanjut. Kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya melalui Kabid Humasnya. Tentunya itu akan didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain.
Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Salah satu pertimbangan Hakim Eman Sulaiman dalam memutuskan pembebasan Peggy Setiawan adalah langkah Polda Jabar yang menetapkan status tersangka kepada Peggy Setiawan pada 21 Mei 2024 tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Perbuatan itu dianggap bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2020 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Batalnya penetapan tersangka Peggy Setiawan membuat tabir misteri pembunuhan Vina dan Eki masih gelap gulita. Otak pelaku pembunuhan kini masih buron dan berkeliaran bebas. Setiap langkah harus didasari sikap profesional dan presisi serta mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Untuk menyidik si Peggy harus kembali ke titik nol, kejadian 27 Agustus 2016. Masih ada alat bukti yang belum dibuka, yang berupa CCTV, kemudian handphone ada 6. Jadi tinggal bagaimana si penyidik dengan ilmu penyidiknya, dengan nalurinya untuk membuktikan itu. Tentunya dengan alat bukti. Nah, alat buktinya apa? Itu kan alat bukti yang ada yang belum dipakai. Yang belum dipakai ada sudah disita oleh anak buahnya Pak Royana kalau nggak salah ya. Di sidang disebutkan itu, tapi nggak ada isinya. Katanya belum dibuka. Apa itu? CCTV. Tapi nggak tahu setelah 8 tahun dirusak apa nggak itu. Polisi yang profesional dan cakap dalam menangani kasus ini bisa menjadi peredam kegaduhan masyarakat luas. Publik menanti akhir cerita dari drama yang tersaji dan tentu keadilan untuk semua. Rasa syukur pun diungkapkan oleh Sukaesih, ibu dari almarhumah Vina atas bebasnya Peggy Setiawan. Sukaesih tidak mau orang yang tidak berdosa harus menanggung hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Sukaesih terus meminta dan menuntut kepada kepolisian untuk bisa menangkap pelaku pembunuh anaknya agar misteri kematian Vina yang telah 1 windu berselang bisa terjawab. Harapannya ibu sih ya mau mencari yang 3 DPO itu. Oh, yang 3 DPO? Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Pengennya sih pelaku yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Yang polisi ya Bu ya? Yang cari, iya, asal tangkap aja. Kuasa hukum dari Vina pun meminta kepolisian untuk bisa segera menangkap Peggy alias Peron yang asli dan berharap 3 DPO yang sebelumnya ada bisa dicari dan dipublikasikan wajahnya. Tetap berharap ke pihak kepolisian, apalagi ini kan dibatalkan satu tersangka, berarti kan ada sedikit kecerobohan menurut kami ya. Jadi kita berharap 3 terduga DPO ini tolong dicari dan tolong dimunculkan wajahnya seperti apa. Merebaknya asumsi-asumsi liar di masyarakat terkait pembunuh Vina dan Eki tentunya menjadi tantangan besar bagi kepolisian untuk mencari siapa pelaku sebenarnya. Nanti Hakim PK akan melihat secara objektif dari keseluruhan meeting of mind dari penyertaan 13 tersangka yang 3 DPO tadi, Mbak. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Mereka ketahui dan mungkin artinya bisa kami jadikan bahan untuk PK. Iya, kasus pembunuhan Vina dan Eki memang rumit dan memunculkan berbagai drama dan intrik. Selain itu, dugaan intimidasi terhadap saksi dalam kasus ini semakin memperumit situasi. Beberapa saksi bahkan merasa terintimidasi dan takut untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Lantas, apakah para terpidana lainnya juga merupakan korban salah tangkap seperti halnya Peggy Setiawan? Apakah putusan pra-peradilan Peggy Setiawan bisa dijadikan novum oleh para terpidana lain? Terkait dengan 7 terdakwa yang sudah ada terpidana, ini kita harus